Masuk pembahasan yang ketiga, bi'abdihi. Siapa yang diperjalankan Allah? Abdihi, hambanya. Hamba. Jangan jadi hamba harta, karena harta akan binasa. Jangan jadi hamba kuasa, karena kuasa akan sirna. Jadilah hamba Allah. Makanya nama yang paling mulia adalah hamba Allah. Hamba itu abdi, abdi. Dan ternyata orang Sunda kalau ngomong pakai hamba. Abdi teh, abdi, abdi, hamba. Nama yang paling bagus adalah hamba dengan Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdus Somad. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz. Jadi nama-nama ini boleh dipangkalnya pakai abdu. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Mu'min, Abdul Muhaimin, Abdul Kudus, Abdul Jalal, Abdul Ra'ub, Abdul Rahim, dan seterusnya. Namanya IAAI, Ikatan Abdul Abdul Internasional. IAAI ada dua, satu lagi dari Jawa Barat, IAAI, Ikatan Asep Asep Internasional. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, subhanalladzi asra bi'abdihi, yang diperjalankan itu adalah hamba Allah. Insya Allah yang hadir semua ini hamba Allah. Ada malam ini abdul dolar? Enggak ada. Ada malam ini abdu rupiah? Enggak ada. Ada malam ini abdu jabatan? Enggak ada. Justru jabatan dipakai untuk menolong agama Allah. Kita doakan Pak Bupati, Wakil Bupati, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Ketua DPRD, Majelis Ulama, semua pejabat-pejabat kita ini adalah hamba-hamba Allah yang dipakai oleh Allah. Berdakwah dengan ceramah, dengan suara belum tentu didengar orang, tapi kalau berdakwah dengan jabatan, dengan kekuasaan. Nanti malam ada tablik akbar di Masjid Nurul Waton. Kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, iuran, beli semua jualan dagangan. Bisa atau nggak bisa? Bisa. Yang nggak ikut non-job. Bisa atau nggak bisa? Ini Ustadz menghasut atau gimana ini? Ini Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati ngomong, Ustadz Somad, pedagang-pedagang malam ini dibeli. Uangnya dari mana Pak? Dari iuran kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang ada kepala maupun tidak berkepala. Ustadz Somad kalau mau ngajak orang, jangan pacaran, jangan pacaran, jangan pacaran, susah. Tapi Bupati, Wakil Bupati, bagaimana cara mereka biar supaya anak muda nggak pacaran? Dibuat acara tablik akbar malam Ahad. Akhirnya anak muda semuanya ngaji, nggak ada pacaran. Hai sayang, malam ini kita janjian kemana? Jangan pacaran, malam ini kita ngaji. Terus hubungan kita gimana? Kita pacaran habis ngaji. Ustadz Somad, itu di sana tempat nongkrong, itu banyak kafe, banyak tempat anak-anak, dan orang kalau lewat di sana maghrib, isya, nggak tahu sholatnya di mana. Tapi setelah masjid ini tegak berdiri, mereka semuanya yang nggak tahu juga. Dulu sebelum ada masjid ini nggak ada itu, tapi ada masjid, itu masjid sekolah, ditutup hanya untuk sekolah. Tapi setelah ada masjid ini Pak Ustadz, tidak ada alasan anak-anak muda yang nongkrong di kafe untuk tidak sholat. Di mana tempat wudhu? Tempat wudhu ada, bangunannya megah, cantik dan indah. Ini Kabupaten Bogor ini kaya raya. Allahu Akbar. Ustadz tahu kaya raya dari mana? Pintu Masjid Nabawi di bawah pindah kemari. 4 pintu Masjid Nabawi
di belakang tambah 6 hilang. Lampu Taman Raudhah dibawa pindah, kiswahnya kanan kiri, ini kiswahnya bukan palsu, ini ada sertifikatnya, dibawa juga pindah ke mana. Saya khawatir lama-lama Ka'bah dibawa juga pindah ke mana. Sudah ada Ka'bahnya di belakang, supaya anak-anak kita nanti bisa manasik haji insyaallah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Mudah-mudahan kita dapat rezeki bisa haji dan umrah ke Baitullah. Amin ya rabbal. Kita akan ziarah ke depan makam kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka ya Nabiyallah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Anak-anak kita TK, SD, SMP, SMA, mahasiswa yang mau manasik, gak usah bingung-bingung, sudah ada. Ini masjidnya dulu Pak Ustadz, nanti baru dibangun asrama, sehingga jamaah dari Kabupaten Bogor tidak perlu lagi jauh-jauh, mereka sudah punya tempat sendiri. Dari mana uangnya? Kabupaten Bogor kaya. Ustadz tahu kaya dari mana? Emas semua, lampunya emas, pagarnya emas, Masya Allah, tabarakallah, dindingnya emas semua. Ini kira-kira Bogor ini aman atau nggak aman ini? Aman insya Allah. Ustadz Somad kalau ceramah sholat, 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 orang belum tentu mau sholat. Tapi ada orang yang nggak perlu pakai mikrofon, nggak perlu tablik akbar, nggak perlu pakai sound system, cukup dengan seragamnya, bawa pistolnya, sholat, 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 sholat. Bisa atau nggak bisa? Bisa. Bapak Kapolres mudah-mudahan jadi Kapolda, Kapolda mudah-mudahan jadi Kapolri, Jenderal bintang 4, paling tinggi bintang 4, sholat yang lebih tinggi lagi bintang 7, sakit kepala. Bapak Dandim dengan baju seragamnya TNI, menjaga batas wilayah, menjaga NKRI, mereka tidak perlu tablik akbar, cukup dengan baju tentara, cukup dengan baju polisi, mereka masuk masjid dan mereka sholat. Kita yang tidak berseragam ini ikut bangga, betul Pak? Ibu, ada ibu-ibu, ibu ngelihat polisi tentara sholat bangga atau nggak bangga? Apa kata ibu-ibu saat melihat polisi dan tentara? Nah, lihat itu, polisi tentara sholat ke masjid, bapakmu baru jadi security udah nggak sholat. Mohon maaf security, jangan tersinggung. Tapi Ustadz Somad tadi waktu kami sholat isya nggak ada, saya musafir, saya sudah jamak takdim. Kenapa perlu saya jelaskan ini? Jangan ada dusta di antara kita. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Alhamdulillah, sejak mengikuti ceramah Ustadz Somad tentang Isra Mi'raj di Masjid Agung Nurul Watan, suami saya sekarang sudah sholat Pak Ustadz. Sholat apa? Idul Fitri. Datang
datang satu lagi ibu, alhamdulillah Pak Ustadz, alhamdulillah, terima kasih, hatur nuhun Pak Ustadz, sami-sami. Ada apa bu? Suami saya Pak Ustadz. Di mana? Sudah disolatkan Pak Ustadz. Ya Allah, bukakan pintu hati suami, istri, anak, tetangga kami yang belum sholat ya Allah. Oh banyak juga yang belum sholat. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Pembahasan yang keempat, lailan. Apa arti lailan? Enak ceramah di Bogor ini, nyambung. Lailan, malam. Kamu nikah dengan siapa? Laila. Oh malam, pantasan hitam. Mohon maaf boleh lah, jangan terus. Hitam-hitam si tampuk manggis, walaupun hitam ku pandang manis. Itu cara mengobati hati yang luka. Kenapa mesti malam? Kenapa enggak siang? Karena siang penuh dengan hiruk pikuk, kerja, kantor, pasar, jalan, proyek, bangunan. Tapi di waktu malam yang penuh dengan kesunyian, kesepian, kesepian. Disitulah kita mendekatkan diri kepada Allah. Kira-kira khusyuk sholat malam atau sholat siang? Yang namanya khusyuk nggak lihat siang malam. Zuhur juga khusyuk, asar juga khusyuk, maghrib. Tapi ketika sholat tahajud malam, sambungan langsung jarak jauh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Menangis. Kenapa bisa menangis di tengah malam? Kenapa biasanya kalau muhasabah tahajud 10 terakhir Ramadan malam? Karena di tengah malam itu menghidupkan ruh, menghidupkan jiwa. Wa minal laili, dari sebagian malam. Fatahajjad, lawan kantukmu, bangun. Bangun. Jangan sampai bangun malam dilihat buku catatannya, bangun malam, bangun malam, bangun malam, bangun malam, bangun malam, keterangan kencing, 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 kencing. Bangun malam kok cuma untuk kencing. Bangun malam, bangun malam, bangun malam, bangun malam. Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Persija, Persib. Bangun malam nonton bola, mantap. Bangun malam nonton film hantu, jangan. Bangun malam angkat tanganmu, Allahu Akbar, tapi jangan lupa wudhu dulu. Bangun gelar sajadah, Allahu Akbar. Ditanya sama istrinya, udah wudhu? Belum. Wudhu dulu. Setelah wudhu siang baru ingat, nanya sama Ustaz, Ustaz Somad, ya gimana hukumnya tadi malam saya tahajud? Mantap. Saya wudhu dulu, mantap, tapi belum mandi wajib. Ketahuan baru taubat. Mudah-mudahan Allah menerima taubat kita insyaallah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan salihah. Ibu saya boleh nanya? Ibu saya boleh nanya? Nggak usah dijawab. Kapan terakhir bapak bangunin ibu untuk sholat tahajud malam? Jangan dijawab. Rahimallahu ra'an, Allah merahmati suami aiqaza zaujaha, yang membangunkan istrinya. Yang belum pernah membangunkan, nanti malam pulang dari sini bangunkan istri, ambil air, percikkan ke wajahnya. Wake up my honey, wake up my darling. Nah, itu bagi yang pengantin baru. Yang sudah anak 3, bangun, 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 bangun. Haji, 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 haji.
Itu kan cara membangunkan orang Sumatera, Pak Ustadz ngomongnya begitu. Kalau orang Bogor nih lembut, Pak Ustadz. Bangun atuh. Insya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Orang Bogor ini lemah lembut, ngomongnya suaranya nggak keras-keras. Maka mohon maaf kalau selama tausiah ini kata-kata saya menyinggung perasaan Bapak Ibu. Mau memaafkan saya. Orang Sunda itu ngomongnya kan pelan. Kumaha. Saya kalau sudah dipanggil itu rasanya saya mau menafkahi aja. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Oh, ternyata banyak juga kamera yang merekam ini. 1, 2, 3, 4, 5. Tolong sebelum diupload kalian edit dulu ya. Kalau sampai ke rumah bahaya ini. Jauh itu jarak, tapi streaming langsung di rumah. Subhana sudah, alladzi asra sudah, bi'abdihi sudah, lailan di waktu malam. Coba nanti malam bangun, lihat wajah anak yang sedang lari-lari, lompat-lompat. Beda ketika kita lihat wajahnya sedang tidur. Bagaimana masa depanmu nak? Bagaimana kau kuliah nanti? Bagaimana istrimu? Bagaimana jodoh? Bangun nanti malam, lihat wajah istri yang kalau dia bangun mohon maaf ya Bu, mohon maaf, ternyata mereka ada di sini. Coba nanti malam bangun, lihat wajah mereka yang sedang tertidur. Engkaulah yang sudah mengandung anakku 9 bulan 10 hari. Di Bogor mengandung masih 9 bulan 10 hari. Masih. Alhamdulillah. Soalnya di tempat lain udah tinggal 3 bulan. Nikah Januari, lahir April. Pas ditanya kok cepat sekali, efisiensi. Bangun bapak nanti malam, lihat wajah istri. Engkau yang melahirkan anakku meregang nyawa, engkau yang kutinggalkan, engkau yang ngangkat galon, engkau yang beli tabung gas, engkau yang memasak, engkau yang mencuci di saat itu. Tapi jangan bangun dicekik dia, jangan. Dia adalah bidadari surga kita. Mudah-mudahan semua bapak baik-baik, istrinya baik-baik, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Karena bapaknya baik, ibunya baik, maka anak-anaknya semua baik-baik semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Lailan subhana alladzi asra bi abdihi lailan. Pembahasan yang kelima, minal masjidil haram ilal masjidil. Mudah-mudahan Allah menolong saudara kita di Palestina. Kata mereka, di bawah Masjidil Aqsa ada Temple of King Solomon. Kata dia raja di raja Israel namanya Solomon. Dalam Islam disebut Sulaiman. Bahkan ada penulis Indonesia yang mengatakan istananya sampai ke Yogyakarta, Sleman. Ini Masjidil Aqsa. Mereka sudah melobangi terowongan-terowongan. Mereka ingin meruntuhkan Masjidil Aqsa dan mereka akan membangun Temple of King Solomon. Tulis di Google, Temple of King Solomon. Mudah-mudahan Allah menjaga Palestina. Mereka datang ke Palestina tahun 46. Mereka rebut, padahal mereka sebelumnya tidak punya negara. Diusir dari Amerika, diusir dari Inggris, disembelih oleh Hitler, Nazi Jerman. Yang menolong mereka saudara Palestina. Apa balasan mereka untuk Palestina? Mereka membunuh, mereka ambil pisau, mereka taruhan. Ada perempuan Palestina yang hamil, mereka taruhan, itu kandungannya laki-laki apa perempuan. Mereka perjudikan hamilnya orang Palestina, mereka sobek perut orang Palestina.
andai dibuka pembukaan relawan mujahid ke Palestina, siapkah orang Bogor ke Palestina? Jangan dulu, jangan. Saya takutnya nanti kalau daftar orang Bogor ke Palestina, 3 hari setelah itu keluar berita dari Times New York, relawan dari Bogor kelaparan, gak dapat lontong sayur. Kita kirimkan, ini musim dingin, menggigil mereka, musim dingin, maka kita kirimkan untuk beli selimut, untuk buat sumur bor, untuk gandum, untuk makanan. Anak-anak kita tontonkan tentang Palestina, gambar bendera Palestina tempelkan di kulkas. Kalau selama ini bendera-bendera ditempelkan magnet di kulkas, tempelkan Palestina di ruang tamu rumah kita. Di rumah saya gambar paling besar, gambar Masjidil Aqsa Palestina, sehingga setiap momen orang mengingat Palestina. Artis New York, artis Hollywood, namanya Jason Statham. Saya paling suka film action, kenapa dia menang terus, gak pernah kalah. Dan yang membuat saya suka dengan dia, kenapa? Karena mobilnya dia tempel gambar Palestina. Andai dia gambar Israel, saya buang semua filmnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa berbuat apa-apa, tapi insya Allah pengiriman tentara penjaga perdamaian, ketika dikirim tentara ke mudah-mudahan free kemanusiaan dan free. Ustadz kok hafal? Saya tukang bacanya tiap hari Senin. Makanya kalau ada yang ngejek radikal, kepala kau kena pukul. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, minal masjidil haram ilal masjidil, bangunan yang pertama dibangun di dunia adalah masjid. Tanah yang paling mahal bukan tanah Las Vegas, bukan New York, bukan Amerika. Tanah paling mahal tanah Masjidil Haram dan Al-Masjidil Aqsa. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan kredit. Apakah Presiden Soekarno masih hidup? Apakah Presiden Soekarno masih hidup? Sudah meninggal, tapi beliau meninggalkan sesuatu, Masjid Istiqlal. Presiden Soeharto berkuasa 32 tahun, masih hidup atau sudah meninggal? Sudah meninggal, tapi beliau meninggalkan sesuatu, Masjid Muslimin Pancasila. Ibu Tin sudah meninggal, tapi meninggalkan masjid apa? Masjid At-Tin. Saya sangka itu dulu Wat-Tini wa Zaitun, buah tin, ternyata Ibu Tin. Abdul Somad nanti kalau meninggal dia akan meninggalkan masjid ya As-Somad. Masjid As-Somad yang pertama dibangun di Bogor, masjidnya Ustadz Hanafi. Saya diminta datang ke sana meresmikan masjid di tengah kolam ikan. Pas saya nanda tangan, saya tengok Masjid As-Somad. Wow, gua banget. Saya tanya Ustaz Hanafi, ini untuk saya Ustaz? Bukan, ini untuk Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Sedangkan ini adalah Abdus Somad. Ya nggak apa-apa, saya foto di depan, saya posting. Amin, 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 amin. Presiden meninggal, Presiden Soekarno, Allah maghfir lahu warhamhu. Presiden Soeharto, Allah yarham. Jenderal bintang 4, siapa namanya? Jenderal Muhammad Yusuf di Sulawesi meninggalkan Islamic Center, markas Islami. Maka insya Allah Bapak Bupati, Wakil Bupati, Kapolres, Dandim, DPRD, mereka sudah meninggalkan warisan yang luar biasa. Kita doakan mereka panjang umur. Bukan berarti setelah bangun masjid mau mati-mati, bukan begitu maksudnya. Paling tidak sudah berbuat. Ini jadi contoh masa depan.
Saya pernah diundang meresmikan masjid, turun di ibu kota provinsi, masuk kabupaten, keluar dari kabupaten, masuk kecamatan. Ini mau dibawa kemana ini ceramah di kecamatan? Begitu mau meresmikan, rupanya masjidnya dibangun oleh Bapak Kapolsek. Kapolsek yang paling rendah, Kapolsek, Kapolres, Kapolda, Kapolri, yang membuat masjid Kapolsek. Saya bernazar Ustadz Somad, kalau masjid ini siap, yang menandatangani mesti Ustadz Somad. Itulah maka Ustadz dibawa kemari. Panitianya nggak berani nolak, takut kena tilang. Selagi ada jabatan, selagi ada kekuasaan, selagi ada tanda tangan, pakai untuk membangun rumah Allah. Takbir. Itu kalau saya udah takbir berarti ceramahnya udah 50 menit. Itu kalau saya takbir itu 50 menit. Saya mau mendengar suara. Kalau suaranya kuat seperti itu berarti tahan 1 jam lagi. Kira-kira kalau saya ceramah 1 jam lagi masih sanggup? Bapak Ibu masih kuat? Saya udah mau mati. Ada di tempat lain saya takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi di Bogor ini luar biasa semangatnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan, istiqomah iman dan Islam.